Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di channel ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah kepada kemajuan saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Kali ini kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya ingin menyampaikan sebuah topik atau sebuah mungkin hal-hal yang pernah ditanyakan, apakah ada nilai-nilai budaya kerja dalam perusahaan itu di dalam Islam, terutama di dalam Al-Quran. Jika kita lihat surat Al-Ma'idah ayat 2, an ta'tadu aw ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Terjemahan selanjutnya adalah janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di sini ada kata kunci, yaitu tolong menolong, ya. Tolong menolong dalam kebajikan. Di dalam konteks bisnis dan pelayanan, kita tentunya melakukan pekerjaan dengan hati, jangan hanya menunggu perintah. Biasanya orang mendirikan sebuah perusahaan ada yang karena terdesak kebutuhan, itu hasilnya spekulatif. Ada yang memang di zaman modern ini sudah menggunakan perencanaan yang matang, membuat studi kelayakan bisnis atau bisnis plan. Namun yang lebih penting dari semua itu menurut Islam adalah niat. Sebelum perencanaan ada niat, ya. Niat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang harus ditetapkan dalam hati mereka yang ingin melakukan kegiatan usaha atau bisnis. Kata kunci tolong menolong itu tadi. Makanya banyak perusahaan besar yang berebut menggunakan moto untuk kehidupan yang lebih baik, atau kami melayani dengan sepenuh hati. Jika dilihat produk-produk yang dibuat oleh perusahaan besar memang dibuat untuk membantu kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Itu sesuai dengan kata kunci dari surat Al-Ma'idah ayat 2 itu tadi, tolong menolong. Sedangkan dalam lingkup yang lebih kecil dalam melakukan pekerjaan, hendaknya kita melaksanakan dengan niat menolong, membantu, melayani orang lain sebagai niat utama. Perintah atau tugas dan upah merupakan faktor eksternal yang mendorong orang untuk bekerja, sedangkan niat menolong atau melayani manusia merupakan faktor internal dalam jiwa kita yang membuat pekerjaan atau beban pekerjaan menjadi ringan. Jika dilihat dari sudut pandang kepuasan pelanggan yang menggunakan sebuah produk atau jasa, maka orang cenderung menggunakan mata hatinya untuk menilai sebuah hasil kerja perusahaan. Mereka akan komplain menggunakan perasaannya, tidak dengan logika. Makanya tuntutan mereka kadang-kadang jauh dari hal-hal yang real. Oleh karenanya dalam melakukan pelayanan kita juga harus menggunakan mata hati kita. Sekali lagi dalam bekerja ingatlah pesan Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 itu, ya ini tolong menolong. Yang kedua adalah integritas. Salah satunya adalah amanah. Dalam surah Al-Mu'minun dikatakan bahwa dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, itu perusahaan harus memiliki integritas. Perusahaan dan orang-orang di dalamnya harus memiliki integritas. Yang ketiga adalah jaringan atau network.
Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menyatakan bahwa kita itu diciptakan dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kita itu berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal. Dalam bisnis kita harus membangun jaringan dengan seluruh umat manusia untuk mendapatkan pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, di dalam kerja perusahaan kita harus mampu bekerja sama. Contoh kerjasama yang baik ini diperlihatkan Allah dalam surat An-Naml yang artinya semut. Pada ayat 18 dan 19 itu digambarkan bahwa semut adalah binatang yang hidup berkelompok dalam tanah, membuat liang dan ruang yang bertingkat-tingkat sebagai rumah dan gudang. Kemudian kerapian, kedisiplinan dalam kerajaan semut ini dinyatakan Allah dalam ayat ini, dan bagaimana rakyat semut mencari perlindungan agar tidak terpijak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Semua itu terjadi karena kerjasama antar semut itu. Nah, secara tidak langsung Allah mengingatkan kita juga kepada manusia agar berusaha mencukupkan kehidupan sehari-hari, mementingkan pula kemaslahatan bersama dan sebagainya. Sebagaimana rakyat semut yang mempunyai organisasi dan kerjasama atau teamwork yang baik pula. Selanjutnya, salah satu budaya perusahaan adalah bertanggung jawab. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak kamu akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi kata kuncinya pertanggungan jawab. Memang di dalam Al-Quran, manusia harus mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan yang di dunia ini. Itulah terjemahan dari surat Az-Zukhruf ayat 44. Kemudian yang keenam, budaya perusahaan itu adalah bersikap profesional. Profesional itu sama dengan sopan santun. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah mengatakan, berlapang-lapanglah kamu di dalam masjid. Kemudian berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi apabila kita memang profesional, kita harus memiliki pengetahuan tentang apa yang kita kerjakan. Al-Quran sudah menjanjikan, atau Allah menjanjikan orang akan meninggikan derajat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan itu sesuai dengan surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Kemudian di dalam surat Al-Jathiyah ayat 13 bagian akhir, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi manusia itu harus berfikir. Jadi ciri orang profesional adalah orang-orang yang sopan santun, kemudian mempunyai ilmu pengetahuan dan selalu berfikir sebelum bertindak. Kemudian budaya perusahaan yang ketujuh adalah optimis. Dalam surat Al-Nasr disebutkan ayat 5, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dalam surat Ad-Duha juga disebutkan bahwa dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Nah, untuk itu kita diminta untuk optimis dalam kondisi apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dalam perjumpaan kita mengenai pertanyaan adakah nilai-nilai budaya perusahaan di dalam Islam. Semoga hal ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.